Oke, apa ini? Invert apa yang mati dan berada di bawah si anemon carpet ini, coba bisa dilihat. Oke, coba saya zoom ya. Agak sulit juga saya menzoom ya. Itu dia. Ini sudah melting ya. Sudah hancur seperti ini. Ada yang bisa menebak tuh kira-kira apa? Kita lihat ya. Oke, ini sesuatu yang nggak bisa dihindari juga ya. Jadi ada juga sih beberapa customer saya yang komplain kok biotanya ada yang mati gitu ya. Ya jadi itu sebuah variabel yang nggak bisa saya kontrol terus terang. Jadi saya hanya berusaha untuk menghadirkan ekosistem laut yang mendukung kehidupan biota-biotanya. Tapi memang terkadang bahkan juga sering ya. Jadi ada biota-biota yang tidak bisa beradaptasi dengan baik. Masalahnya banyak ya, apakah karena penyakit, apakah karena makanan, apakah karena tank mat ya, sistem filtrasi. Ya, tapi kalau di sini sih menurut saya bukan karena hal-hal tersebut. Ini menurut saya sih karena memang sudah umurnya aja ya. Jadi ini salah satu invert yang ada di sini itu mati. Oke, jadi saya ada jadwal untuk melakukan maintenance ya, water change akuarium laut mini ini yang ada di kantor pimpinan BUMN di Kota Medan, sambil mengecek dan mengupdate kondisi akuarium laut yang ada juga, akuarium laut yang besar nih yang ukuran 120 cm yang ada di kantor ini. Jadi saya melihat nih ada kejadian yang tidak diharapkan juga ya, tapi memang tidak bisa dihindari. Jadi salah satu biotanya, invertebratannya ini mati. Saya nggak tahu kenapa ya, ini sudah melting nih. Jadi di akuarium ini ada banyak invert ya, salah satunya itu adalah itu choco chips ya, choco chips starfish ataupun juga bintang jenderal. Ada 3 ekor bintang jenderal di sini ya. Ini 2 dan ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini mati dia di sini. Jadi sudah melting, sudah mulai diurai oleh bakteri pengurai yang ada di dalam akuarium ini. Ya, jadi sekarang waktunya bagi saya untuk membuang ya, walaupun apa ya, ini sistem filtrasinya sudah berjalan dengan baik menurut saya. Jadi sistem filtrasi biologis dengan menggunakan bakteri pengurai sudah berkoloni dengan baik. Jadi begitu ada yang mati di sini, dia tidak akan busuk, dia akan langsung diurai. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya bintang laut dengan size yang sangat besar ini, pasti sedikit banyak itu akan mempengaruhi dan juga berdampak buruk terhadap kualitas air. Tapi kita lihat nih ya, sistem filtrasi yang sudah kami desain ini bisa berjalan dengan baik dan dia akhirnya diurai. Jadi ini saya juga nggak mau biarkan ini, saya akan langsung angkat saja sisa-sisa bintang jenderal yang sudah melting ini. Oke, saya mau angkat nih sisa bintang laut yang sudah melting ini ya. Udah hancur banget ya. Sebenarnya sih tidak diangkat juga nggak apa-apa nih. Ini dia sudah hancur.
Oke, ini dia cacing koker yang jatuh ya. Jadi saya akan angkat dan oke, sekarang feeding time nih. Ini udah beberapa kali tadi dikasih feeding time ya. Jadi sudah pada makan nih ikan-ikannya semuanya. Ya, ikan-ikannya sehat, kemudian invertebratanya juga sehat. Jadi semuanya happy nih. Yang menikmati juga happy ya. Ini berada di ruang tunggu nih, di ruang tunggu salah satu kantor BUMN. Jadi menunggu itu tidak terasa lama ya kalau misalnya ada hiburan yang sangat menarik ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus ke SeaWorld gitu, ataupun juga harus diving ke Sabang atau Sibolga untuk bisa menikmati keindahan bawah laut ya. Jadi gunakan saja jasa kami, Marine Aquatic Gallery, untuk bisa menghadirkan keindahan bawah laut di kantor Anda ataupun juga di rumah Anda. Oke, saya tunggu nih orderannya di Marine Aquatic Gallery nih. Jalan Iskandar Buddha Baru, Gang Saidi nomor 12 Medan, dengan nomor WhatsApp 082166554455. Marine Aquatic Gallery, enjoy the ocean at home. Oke nih, saya duduk di sofa di ruang tunggu di kantor BUMN ini sambil menikmati keindahan akuarium laut. Ya, indah sekali, sederhana saja ya, jadi nggak perlu repot-repot. Jadi hubungi kami aja di Marine Aquatic Gallery. Oke. Punggungnya jadi warna hitam seperti ini. Punggungnya jadi hitam. Nih, dua-dua jadi hitam. Tadinya masuk ini size S ya, karena aquarium laut ini juga memang nggak bisa diisi ikan yang size yang besar. Jadi hanya menggunakan, harus dipilih nih, fish selectionnya harus penting sekali. Jadi ikan yang tidak perlu space berenang nih, swimming space yang luas tuh, seperti ikan-ikan jenis tank ya, botana, kita nggak bisa masukkan ke sini. Tapi ini ikan-ikan jenis clownfish yang biasanya stay di teritorialnya. Dan juga ada ini, ada ikan, ini purple tank nih, purple tank kecil. Ada ikan betok blue star dan ada udang merah putih. Hanya itu saja sih biota yang ada di sini. Ya, jadi walaupun begitu, menurut saya sih udah nggak gampang ya. Anda bisa buktikan sendiri. Coba Anda buat akuarium laut dengan sistem filtrasi seperti ini. Pasti Anda udah tahu ya pakai sistem filtrasi apa ya. Tapi coba dibuat. Jadi banyak sekali faktor kegagalan. Walaupun sistem filtrasinya ini hanya sederhana seperti ini. Jadi menurut saya juga nggak gampang ya. Jadi perlu knowledge, perlu pengetahuan untuk bisa membuat ekosistem laut ya di dalam akuarium yang kecil. Dan ini juga nggak direkomendasikan banyak master ya, master akuarium laut itu tidak menyarankan akuarium laut kecil, karena kalau apa ya, terjadi swing parameter itu akan langsung berimbas
kalau misalnya kita punya akuarium yang lebih besar, jadi kalau misalnya ada swing parameter itu masih bisa di cover karena volume air itu besar ya. Misalnya ada ammonium spike gitu dari biota itu langsung akan mati ya. Jadi bisa menghadirkan sistem filtrasi sederhana yang mendukung kehidupan biota laut ya, bukan hanya ikan. Kalau ikan menurut saya sih lebih gampang, tapi yang sulit itu adalah infant ya, seperti ini anemon. Anemon ini butuh parameter air yang jauh lebih baik ya, tidak hanya jauh lebih baik dari ikan. Jadi kalau infant sudah hidup, menurut saya ikannya pasti